Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak, materinya iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna qada dan qadar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan qada dan qadar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan macam-macam takdir. Nah, anak-anak, manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan Allah dengan badan yang tinggi dan ada yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih dan ada juga yang memiliki kulit hitam. Ada yang hidup dengan keadaan berkecukupan harta dan ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan qada dan qadar Allah atau takdir yang telah ditentukan Allah kepada setiap makhluknya. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang qada dan qadar, mari perhatikan uraian materi berikut ini. Memahami qada dan qadar. 1. Pengertian qada dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Setiap manusia harus mempercayai adanya qada dan qadar yang sudah Allah tetapkan kepada setiap umatnya. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada. Qada secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Qada memiliki makna ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Qada merupakan segala sesuatu yang belum terjadi, tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qada ada terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh qadar. Qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian. Qadar bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang telah Allah tetapkan, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap manusia. Qadar merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Manusia akan mengetahui ketetapan qada dan qadarnya setelah keduanya benar-benar terjadi. Selanjutnya, macam-macam takdir. Qada dan qadar Allah sering juga disebut dengan takdir Allah. Adapun takdir itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Contoh dari takdir mubram sebagai berikut. Jenis kelamin. Jenis kelamin manusia termasuk takdir yang tidak dapat dirubah. Kematian. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kapan seseorang akan meninggal dunia. Peristiwa hari kiamat. Hari kiamat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Kedua, takdir mualak. Takdir mualak adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Namun, takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Adapun contoh dari takdir mualak adalah sebagai berikut. Orang yang miskin, jika bekerja dengan sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi kaya. Orang yang sakit, apabila istiqomah dan berusaha untuk ikhtiar dalam berobat, maka dapat memperoleh kesembuhan. Orang yang kurang pandai, akan tetapi jika ia giat dalam belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan menjadi orang yang cerdas atau pandai. Nah, anak-anak, sudah jelas ya perbedaan dari takdir mubram dan takdir mualak. Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar.
Manfaat yang diperoleh ketika mengimani qada dan qadar adalah sebagai berikut. 1. Dapat melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Meyakini bahwa cobaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi materi iman kepada qada dan qadar Allah. Semoga anak-anak selalu bersyukur terhadap kondisi apapun itu yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bernyanyi bersama-sama tentang iman kepada qada dan qadar. Rukun iman keenam, iman qada dan qadar, tak bisa ditundakan, tak bisa ditolakkan. Kalau sudah waktunya, tak dapat menolaknya. Takdir baik dan takdir buruk. Setiap hari ibadah, ibadah dan berdoa. Tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Kalau berbuat dosa, akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman keenam, iman qada dan qadar, tak bisa ditolakkan, tak bisa ditundakan. Kalau sudah waktunya, tak dapat menolaknya. Takdir baik dan takdir buruk. Setiap hari ibadah, ibadah dan berdoa. Tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Kalau berbuat dosa, akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan